Haleluya, shalom, shalom, shalom. Keluarga Gregorio yang luar biasa. Saya bersyukur sekali kita berjumpa kembali di hadapan Tuhan. Dan kini tiba saatnya untuk kita boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan sebuah persembahan yang harum di hadapannya. Sebelum kita mulai, yuk kita mau berdoa, kita tundukkan kepala kita tutup kedua mata kita mau masuk dalam doa. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami sungguh bangga Bapa. Punya Allah yang seperti Engkau, yang menjagai kami, memelihara kami apapun musim kami Tuhan. Tuhan, kini tiba saatnya untuk kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa roh penyembahan kami di dalam kebenaran kami Bapa. Kiranya Engkau yang sucikan, kuduskan dan layakkan kami untuk boleh masuk ke dalam tahta-Mu yang suci Tuhan. Inilah kami Tuhan, pakailah hati kami, hidup kami seutuhnya menjadi perpanjangan tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Yes. Ya semua mari kita bangkit berdiri, kita mau nyatakan bukan karena hebat atau kuat kita, tapi semata-mata kekuatan Tuhanlah yang menjaga hidup kita kemanapun kita pergi. Maka dari itu kita semua mau merasakan betapa baiknya Tuhan. Mari kita kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa besarnya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Yeay, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yeay. Sekali lagi dengan iman kita mau katakan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita keluarkan jempol kita. Yeay. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Yes Bapa, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Kau Allah yang mengasihi kami Yesus, Allah yang memelihara kami sampai selamanya, selamanya, selamanya. Sama-sama katakan selamanya. Haleluya, amin, amin. Mari kita mau terus semangat di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bahwa Allah kita Allah yang perkasa, Allah kita yang memampukan kita melewati badai cobaan. Dialah Yesus Kristus, satu-satunya Allah, Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Yeay. Mari keluarga Gregorio, kita mau bersorak dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan seluruh suara kita. Haleluya. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Mari sama-sama kita lewati badai, lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, saya mau dengar suaranya. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu
terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Yeay. Mari dari awal kita nyatakan pujian ini menjadi deklarasi kita di hadapan Tuhan, bahwa bukan dengan kuat dan gagah kami Tuhan, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Oh, 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 oh. Lewat badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, hey, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Mari semua ikuti saya, kita mau katakan haleluya. Biarlah pujian ini boleh terdengar sampai ke telinga Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Sekali lagi, Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Sekali lagi, Yesus, Kaulah Tuhan, Allah terakhir sama-sama kita mau katakan, Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Haleluya. Yeay, haleluya, haleluya. Haleluya. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan kita. Mari sama-sama kita nyanyikan sebuah lagu yang mengatakan bahwa Tuhan akan selalu beserta dengan kita di dalam setiap keadaan yang kita alami. Sekalipun aku di lembah kelam, aku tidak takut kan bahaya. Gadamu dan tongkatmu yang hiburkanku, kasih setiamu menyertai hidupku. Engkau mengurapiku di depan lawanku, kebajikan kemurahan-Mu ikutiku. Seumur hidupku akan selalu berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya Tuhan, inilah janji-Mu Tuhan, inilah firman-Mu yang kami percaya teguh Yesus. Tuhan
takkan ku kekurangan, takkan ku kekurangan. Dia yang membaringkan aku, Yesus, baringkanku di padang rumput yang berumput hijau. Rumput hijau, Ia bimbing aku. Ia bimbing aku ke air yang tenang, ke air yang tenang, dan jiwaku disegarkan, disegarkan. Dia tuntunku di jalan yang sama-sama katakan, sekalipun aku di lembah gelap, aku tidak takut kan bahaya. Gadamu dan tongkatmu yang hiburkanku, kasih setiamu menyertai hidupku. Engkau mengurapiku di depan lawanku, kebajikan kemurahan-Mu ikutiku. Seumur hidupku akan selalu berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekalipun aku di lembah gelap, aku tidak takut kan bahaya. Gadamu dan tongkatmu yang hiburkanku, kasih setiamu menyertai hidupku. Engkau mengurapiku di depan lawanku, kebajikan kemurahan-Mu ikutiku. Seumur hidupku akan selalu berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam rumah-Mu Tuhan, kami sembah Engkau, kami masyurkan Bapa. Perbuatan tangan-Mu yang perkasa, dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan Yesus, Engkau luar biasa Bapa. Engkau yang memeluk hidup kami, Engkau yang menjamin hidup kami, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami mau bersorak atas kuasa-Mu, Yesus. Kota keselamatan kami, Engkaulah Tuhan. Batu karang kami yang teguh, ombak keselamatan kami Bapa. Hanya bagi-Mu segala pujian kami, Yesus. Hanya bagi-Mu Bapa. Hormat syukur kami panjatkan untuk selamanya Tuhan, untuk selamanya Bapa. Kami mau jadi hamba-Mu, kami mau jadi alat-Mu Tuhan. Engkau yang teramat dahsyat Bapa. Oh, gadamu dan tongkat-Mu Yesus
Itu yang kami butuhkan untuk selalu ada dalam rencana-Mu yang mulia. Oh Bapa kami yang hidup, Yesus namanya, kami bersyukur Tuhan. Kalau mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. 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 Bapa dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan karunia-Mu yang Kau berikan pada setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Siapkan hati dan telinga kami Tuhan, supaya kami boleh mendengar dan boleh menerima setiap firman Tuhan yang disampaikan. Amin. Dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Tuhan kita baik. Haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sehingga pagi ini kita bisa ikut live streaming karena semua kemurahan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik, yang luar biasa. Pagi ini kami datang membawa hati, mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami tahu bersekutu dengan Engkau ada sesuatu spesial bagi kami semua. Sebentar lagi kami mendengar sabda-Mu berbicara pada kami. Biar kami sungguh-sungguh bisa meresponi dengan baik. Sungguh-sungguh mengerti pribadi-Mu semakin dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada pagi ini, kamu adalah garam dan terang dunia. Saya ambil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah kita diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu ada terang dunia, kota yang terletak di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit menyatakan pada murid-muridnya bahwa kamu ada garam dan terang dunia. Yesus menegaskan menjadi garam dan terang adalah identitas dalam diri setiap orang Kristen. Jika kita menjadi pengikut Kristus, maka kamu harus menjadi garam dan terang dunia. Fungsi garam untuk mencegah pembusukan, memberi rasa dalam masakan. Maka analogi itu menggambarkan bahwa kamu adalah garam dunia, maka seharusnya kamu mencegah pembusukan dunia. Kamu diutus untuk mempengaruhi dunia. Dalam kehidupan sekarang ini banyak orang menjadi apatis, egois, tidak mempedulikan pergumulan orang lain, aturan, hukum, lingkungan, dan lain-lain. Tanpa merasa bahwa hidupnya sedang dalam pembusukan nilai-nilai dunia. Kita dipanggil untuk menjalankan fungsi sebagai garam, mencegah pembusukan nilai-nilai dunia, mempengaruhi dunia. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan berbagai tindakan. Dasar kita melakukan tindakan tersebut sebenarnya selain berguna bagi diri kita sendiri, semestinya berguna pula bagi orang lain. Jadi, apa yang kita pikirkan, kita ciptakan, kita lakukan, bisa memberi hasil dampak yang berguna bagi siapa saja tanpa terkecuali. Segala tindakan kebaikan mengarah kepada siapa saja. Garam menjadi suatu pedoman bagi setiap tindakan dilakukan oleh setiap orang. Garam pada dasarnya sangat berhubungan erat dengan segala aktivitas kehidupan manusia. Garam menjadi bahan penyedap dalam masakan yang rasanya mampu merabat ke semua masakan, sehingga bisa memberi rasa yang khas dan berbeda. Kiranya seperti itulah tindakan kita kepada sesama. Mampu memberi rasa berbeda, bahwa ketika kita hadir di tengah-tengah mereka, ada ketenangan, ada kedamaian, mampu mereka rasakan. Menjadi garam dunia mengartikan kehadiran, penampilan kita dengan segala tutur kata, serta tindakan, tentu membawa selera, serta cinta rasa baru bagi sesama. Garam merupakan sesuatu sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan ketika garam tidak ada, maka akan sangat terasa. Saya kasih contoh yang sederhana. Apabila kita makan, makanan yang kita makan tidak bergaram, hambar, maka rasanya pasti dia tidak akan nikmat. Namun apabila kelebihan garam juga, maka akan terasa tidak pas. Diperlukan garam yang pas, tepat takaran, supaya dapat memberikan rasa baik bagi makanan. Garam sangat penting dan banyak manfaatnya. Garam dijadikan bahan pengawet, serta menjadi pemberi rasa. Tubuh manusia juga membutuhkan garam. Garam merupakan lambang kemurnian. Dulu garam dipakai sebagai bahan persembahan, alat pembayaran. Supaya berfungsi dengan baik, garam mesti larut. Garam merupakan analogi yang konkret, sederhana, namun sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Nilai kegunaan garam tidak perlu diiklankan, namun semua orang mengetahui manfaatnya. Garam dapat dipakai untuk mengawetkan ikan, memberikan cita rasa dalam makanan, menyuburkan tanaman, dan sebagainya. Nah, jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, peranannya sebagai garam. Pertama, itu bisa menjadikan putih, indah. Hidup bisa mewarnai lingkungan yang dulunya putus asa menjadi berpengharapan. Termasuk mereka mengupayakan tanah yang gersang menjadi hijau.
Kedua, peranan garam bisa mencegah kebusukan atau antiseptik. Antiseptik dulunya lingkungannya menakutkan menjadi indah elok. Dulunya sarang preman dan pemabok menjadi normal, aman, dan sejahtera. Nah, peranan garam yang ketiga membuat masakan tawar jadi enak. Tuhan mengingatkan peranan kita sebagai anak-anaknya Tuhan, sebagai garam di tengah dunia yang tawar jadi menggairahkan. Orang Kristen yang berada di tengah dunia akan hancur ini harus bisa berperan menjadi antiseptik, mencegah kehancuran dari segala pembusukan norma-norma yang Tuhan tetapkan di tengah masyarakat umumnya. Mereka hidupnya tidak suci, tidak takut akan Allah, tidak jujur, tidak tulus, suka berkata jorok. Ketika kita muncul, mereka menahan perkataannya. Fungsi antiseptik inilah Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Hidup menjadi garam dunia. Garam itu hanya bagian kecil dari seluruh masakan. Pasti tidak lebih dari 1 sendok makan untuk seluruh masakan. Jika diukur dengan uang, pasti sedikit sekali. Mungkin lebih mudah jika memilih untuk tidak makan daging. Harga daging lebih mahal daripada garam. Sesuatu yang kecil itu tidak selalu gampang. Karena yang kecil itu memberi sesuatu yang besar. Rasa enak, kenyamanan, kenikmatan, bahkan kekuatan. Kalau kita merasa hebat karena mampu menaklukkan sesuatu yang besar. Padahal belum tentu kita mampu menaklukkan yang kecil. Sesuatu yang kecil sederhana bisa memberi perbedaan. Sesuatu yang kecil tapi selalu minta perhatian besar. Garam merupakan salah satu kebutuhan hidup yang mendasar. Garam juga berfungsi memberi rasa. Tanpa garam makanan menjadi hambar. Tanpa garam daging sayuran menjadi kurang enak. Garam itu berbaur yang menyatu dengan masakan. Berbaur tetapi tidak berubah rasa. Memberi pengaruh bukan dipengaruhi. Mempengaruhi tanpa terpengaruh. Sebagai anak Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia yang sudah rusak karena dosa. Tindakan-tindakan konkret apa yang dapat kamu lakukan agar kehidupan kita dapat mempengaruhi dunia, bukan dipengaruhi oleh pola pikir filsafat dunia ini. Misalnya, materialisme, hedonisme, konsumerisme, individualisme, dan lain-lain. Khususnya dalam pergaulan hidup kamu sehari-hari. Garam itu memberi rasa. Hidup tanpa sebatas kebahagiaan. Hidup tak sebatas kesusahan. Hidup tak sebatas kepasrahan. Hidup tak sebatas dalam kegerapan. Hidup adalah alam rasa. Hidup adalah memperbaiki diri sendiri setiap hari menjadi lebih baik. Manusia cenderung terbuai dengan satu rasa. Rasa bahagia tak mau derita. Rasa senang tak mau rasa sakit. Rasa kaya tak mau rasa miskin. Mempunyai rasa benci tak mau dibenci. Semua rasa berpasang-pasangan. Jika manusia bisa mampu memperbaiki diri sendiri di setiap hari, maka ia akan memasuki alam rasa. Semua rasa disepadankan. Semua perbuatan dipikirkan. Semua tindakan diperhitungkan. Sedangkan terang merupakan alat pembantu bagi kita untuk beraktivitas. Tanpa terang atau cahaya, kita pasti tidak mampu berbuat apa-apa. Kira seperti itulah tindakan kita memberi perlindungan, kehangatan bagi sesama. Kita patut belajar apa yang dilakukan Nabi Elia kepada janda di Safat. Elia menjadi garam dan terang bagi janda tersebut beserta anaknya. Ia meneruskan apa diperintahkan Allah kepadanya. Sehingga yang terjadi ialah janda dan anaknya dapat bertahan hidup.
oleh karena kuasa Allah membuat tepung dan minyak yang mereka miliki tidak pernah habis. Kehidupan kita sehari-hari juga sangat membutuhkan terang. Tanpa terang, kita tidak dapat melihat, melakukan aktivitas. Makna terang merupakan analogi yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan suatu nilai manfaat hidup begitu penting. Kehidupan yang tidak dapat memberi nilai manfaat merupakan kehidupan yang sia-sia, yang tak layak dijalani. Sebab apa artinya bila hidup kita ternyata membawa kerusakan, kesedihan, penderitaan bagi sesama. Terang itu harus dilihat, memberi dampak positif bagi orang ada di sekitarnya. Kekristenan adalah sesuatu yang bisa dilihat, atau seseorang menjadi pengikut Kristus tidak ada yang disembunyikan. Jadi menjadi pengikut Kristus tidak bisa dengan sembunyi-sembunyi. Menjadi orang Kristen menghancurkan ketersembunyian dirinya, atau ketersembunyian atau menutup diri, menghancurkan kekristenannya. Kalau kita menjadi orang Kristen, kita harus bisa dilihat, dinyatakan kepada dunia, luar dan dalam hidup sama, karena roh dan kasih Kristus yang ada di dalam hidupnya, mengubahkan hidupnya yang lama menjadi baru. Kekristenan tidak bisa dilihat hanya di dalam gereja dengan segala kegiatan, pelayanan, ada aktivitasnya. Tetapi harus bisa dipertontonkan kepada dunia. Dalam perkataan, perbuatan, tindakan, dalam bergaul hubungan dengan atasan, bawahan nampak atau tidak terang kehidupan Kristus. Saat belanja di pasar atau jual di pasar, di sekolah, di sawah, di tempat kerja, di mana saja kita berada, apakah dunia sekitar kita bisa melihat terang Kristus terpancar lewat hidup kita? Sebab Tuhan tidak mengatakan kamu adalah terang dalam gereja, tapi Tuhan mengatakan kamu adalah terang. Terang adalah pembimbing orang. Terang merupakan pembimbing perahu-perahu yang ada di tengah laut untuk bisa melihat pantai di teluk-teluk di malam hari. Lampu berderet-deret menjadi petunjuk arah kapal di tengah laut. Bagi penduduk di kota, terang merupakan petunjuk arah jalan pulang ke rumah. Betapa menyulitkan saat lampu mati kita ada di jalan. Demikian pula saat kita ada di rumah, betapa menyulitkan saat lampu mati kita bisa menabrak ke sana ke sini. Kekristenan adalah menjadi pembimbing orang, sebagai inisiator dalam melangkah hidup dalam kebenaran. Perbuatan, tindakan yang baik, menjadi inisiator bagi kota. Dalam penghijauan, peduli kasih kepada mereka yang kurang beruntung. Dalam dunia ini banyak orang hanya bisa berbicara saja, tetapi tidak memiliki kekuatan moral untuk mengalahkan egonya. Melangkah hidup jadi berkat, baik saat ada bencana, kecelakaan, membela orang miskin dalam keterbatasannya. Orang Kristen dituntut bisa menjadi contoh melangkah, bertindak, mendorong orang lain melakukan hal yang sama. Sehingga hidup orang Kristen menjadi jalan kebenaran, kehidupan bagi orang dunia secara umum. Terang juga memberi peringatan dini agar kita berhenti karena di depan ada bahaya. Seperti kapal yang tidak tahu di depan ada batu karang. Sebagai orang Kristen kita diberi tugas untuk memberi peringatan dingin kepada orang berjalan salah yang bisa mencelakakan dan membinasakan hidupnya. Baik itu jalannya dilakukan anak muda maupun orang tua, bisa membahayakan hidupnya. Memang hal ini tidak mudah atau sulit karena bisa tidak disukai orang tersebut. Tetapi itu lebih baik daripada darahnya tertanggung atas hidup kita kalau kita tidak memberi peringatan. Nah, kita bisa baca Yehezkiel pasal 3:18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati.
Engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat. Supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Bapak, Ibu, saudari kasih Tuhan. Lampu pada dasarnya untuk dilihat. Membuat kita mudah melihat. Menjadi Kristen berarti membuat hidup menjadi saksi, bisa dilihat dan didengar orang. Bukan hanya di sekitar wilayah orang-orang yang percaya, tetapi juga menjadi saksi keseluruhan dunia. Lampu juga berfungsi sebagai penunjuk arah. Dengan cahaya lampu kita mudah melihat jalan, mudah menemukan sesuatu. Menjadi Kristen berarti menunjukkan jalan bagi orang lain, agar sampai pada tujuan hidup kita, yakni Allah. Jalan tersebut adalah Yesus Kristus. Lampu juga bisa berfungsi sebagai tanda peringatan. Ketika kita melihat lampu kuning berkedap-kedip, kita tahu bahwa kita harus mengemudi lebih hati-hati. Menjadi Kristen berarti bahwa cara hidup kita menjadi peringatan bagi yang lain, bahwa hidup bukan hanya dunia ini. Lampu juga bisa berfungsi sebagai pengatur jalan. Menjadi Kristen berarti membuat hidup orang-orang di sekitar kita lebih teratur, lebih lancar. Mari berusaha sekuat tenaga kita dengan pertolongan Allah untuk menjadi garam dan terang dunia. Jadilah orang memberi rasa garam terang bagi hidup orang lain. Sedih orang Kristen itu tidak melakukan hal tersebut dengan argumen, menjaga perasaan, tersinggung dan sebagainya. Mereka lupa ini kehendak Tuhan. Mereka lupa ini perintah Tuhan. Apa tidak sungkan dengan Tuhan, lebih sungkan kepada manusia. Seseorang Kristen bisa berfungsi menjadi garam dan terang dunia, karena sesungguhnya potensi garam dan terang merupakan refleksi kehidupan Kristus. Jadi terang merupakan refleksi kehidupan Kristus. Pertama, menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau Raja dalam hidup kita. Kedua, menjadikan kebenaran firman Tuhan diizinkan mengubah hidup kita. Pola pikir duniawi menjadi surgawi. Cara pandang duniawi menjadi surgawi. Yang ketiga, telah meresmikan dengan kehidupan Kristus, hidup baru dalam Kristus Yesus. Membuat kita bisa memunculkan potensi garam, terang kepada dunia. Jadi Alkitab mengatakan kamu ada garam dan terang dunia. Lebih menunjukkan kepada suatu identitas diri dan karakter. Setiap umat percaya memiliki identitas diri, karakter sebagai garam terang bagi dunia ini. Artinya, setiap identitas karakter umat yang real tidak memiliki karakter dan fungsi sebagai garam dan terang, layaklah dibuang. Jadi ajaran Tuhan ini juga memberikan pujian, penghargaan bagi setiap orang percaya atau orang Kristen atau setiap manusia mau menyatakan fungsinya. Peranannya seperti garam dan terang dunia. Peran terang tak kurang pentingnya. Dulu ketika matahari sudah terbenam, orang harus menghentikan semua aktivitas. Alat penerang akan berfungsi dengan baik bila ditempatkan di tempat yang lebih tinggi. Sedemikian pentingnya peran garam dan terang. Yesus menyebut murid-muridnya sebagai garam dan terang. Garam dan terang bermanfaat bukan untuk dirinya, tapi untuk yang lain dengan melebur, ditaruh di atas kaki dia. Demikian pula dengan terang. Apabila terang tidak ada, maka akan sangat terasa, memberikan dampak yang signifikan. Dulu ketika masih di kampung, saat harus mengerjakan PR, lampu padam, maka akan sangat mengganggu, menghambat saya. Tidak ada seorang pun yang senang atau suka dengan kegelapan. Dan tidak ada yang bisa dikerjakan dalam kegelapan. Lalu mengapa Yesus menganalogikan garam dan terang kepada gereja? Apakah maksudnya? Nah, kita akan kupas satu persatu. Pertama, menjadi garam.
Sebagaimana garam diperlukan untuk melezatkan makanan, mencegah dari pembusukan, demikian juga gereja harus menjadi teladan yang saleh dalam dunia. Gereja harus melawan kebobrokan moral, kecurangan yang nyata dalam masyarakat. Inilah fungsi gereja sangat signifikan bagi dunia. Dan apabila gereja menjadi suam-suam kuku yang dapat memadamkan kuasa Roh Kudus dan tidak lagi melawan suasana sekarang meliputi dunia. Dengan demikian ketika Tuhan Yesus menyebut gereja sebagai garam, maka gereja harus bisa menjadi teladan iman, moral yang dapat melawan, menghambat pembusukan dunia akibat dosa. Nah, sekarang kita bahas menjadi terang. Gereja harus menjadi penerang dunia di dalam gelap karena memberikan Kristus adalah terang dunia. Jadi terang yang dipancarkan oleh gereja bersumber dari Kristus. Terang itu seharusnya juga kelihatan di dalam segala aspek kehidupan gereja. Sehingga siapapun melihatnya akan mempermuliakan Bapa di surga. Terang yang kita berikan kepada dunia ini adalah terang kasih Kristus. Dan itu bukan bertujuan untuk supaya kita dipuji, diberikan hadiah, melainkan supaya Bapa di surga dipermuliakan. Demikian seharusnya gereja menjadi terang dunia. Mengingatkan kita sebagai garam dan terang dunia. Senantiasa akan selalu mempengaruhi, menerangi dunia ini. Nah, kita bisa baca Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan memberi terang kepada kita agar kita memancarkan terang itu. Memancarkan terang kepada sesama agar orang itu mengenal Tuhan Yesus. Terang hendaklah memancar dalam kehidupan Anda dan saya agar orang akan melihat terang itu, memuliakan Tuhan sebagai sumber terang itu. Dalam keberdosaan kita tidak memiliki terang. Kita mendapat terang berasal dari Allah. Melalui terang itu barulah kita dapat menelangi kehidupan yang penuh dosa. Untuk menjalani fungsi sebagai garam dan terang tidak mudah. Karena kehidupan dunia ini mengalami krisis nilai-nilai hidup kekristenan. Salah satunya hidup memberhalakan kesibukan. Kita bangga disebut orang sibuk karena dunia menempatkan orang sibuk identik dengan orang produktif, penting, memiliki nilai jual yang tinggi. Tentu saja kita tidak dipanggil untuk bermalas-malasan. Namun apakah kesibukan kita lakukan mengabaikan hal yang esensial dalam hidup? Apakah kesibukan hanya untuk kepentingan diri kita atau berpusat pada diri? Mengatasnamakan sibuk sehingga kurang waktu untuk gereja. Tidak ada waktu untuk membaca firman Tuhan. Atau kita sibuk dalam pelayanan di gereja, lalu dalam kesilibutan, sehingga mengabaikan esensi pertumbuhan kerohanian kita bersama Yesus. Maka kesibukan bukan menguasai, mengontrol, mengendalikan kita. Sering karena kesibukan kita berdalih bahwa bukan kuantitas, namun kita menggunakan istilah kualitas waktu yang kita berikan untuk Tuhan dan keluarga. Memang kualitas itu penting, namun membangun keintiman dengan Tuhan membutuhkan waktu. Keintiman dengan Tuhan merupakan kualitas. Krisis yang lain dalam kehidupan seperti miskin yang keteladanan. Apakah kita menjadi teladan bagi yang lain? Bagaimana kita bisa menjadi garam terang jika kita tidak bisa menjadi teladan? Banyak hasilin kita cepat memberi nasihat, wejangan, arahan, tetapi kenyataan kita sendiri jauh dari teladan, pernyataan, nasihat yang kita berikan. Krisis berikutnya dalam kehidupan ini ada kebahagiaan menjadi tujuan akhir hidup. Seseorang mengejar kebahagiaan, maka ujungnya tidak menemukan kebahagiaan.
Kebahagiaan yang dikejar adalah kebahagiaan semu yang tidak kekal. Akhirnya tidak mengajarkan kita untuk mengejar kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan kita terima ada anugerah dari Tuhan. Maka dengan relasi intim dengan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, maka kita akan merasa kebahagiaan sejati. Bagaimana kita belajar menjadi garam dan terang? Dimulai dengan lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga, gereja, di mana kita tinggal dan bekerja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus, menjadi garam dan terang dunia bukan semata memberikan sesuatu kepada sesama, tetapi kita bertumbuh menjadi pribadi yang benar-benar mengenal, menjadi seperti Kristus, bersedia dipakai Tuhan untuk memancarkan terang, menjadi galam bagi dunia. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Kita masuk dalam doa. Bapak, terima kasih yang kami tahu firman-Mu pada pagi ini sangat menusuk hati kami, sangat menggoncangkan cara pandang kami, sehingga kami tahu kami harus menjadi garam terang dunia, bisa bermanfaat, bisa berguna bagi orang lain, bisa berikan contoh teladan bagi orang lain, bisa menolong orang lain, bisa mendorong orang lain semakin hari semakin naik. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu pada pagi ini kami mau melakukan yang terbaik bagi-Mu. Kami mau mengikuti keteladanan-Mu. Kami harus mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan kami harus mempraktikkan hidup kami sesuai apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ketika kami melakukan, ketika kami mengikuti jejak-Mu, kami percaya Engkau pasti mengasihi kami, Engkau pasti memberkati kami, Engkau pasti mengangkat kami lebih tinggi lagi. Karena bagi-Mu tidak ada mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, pada hari ini pun hamba tetap memohon, meminta belas kasihan. Mungkin pada saat ini banyak orang mengalami tekanan hidup, mengalami masalah demi masalah, mengalami penderitaan, selalu merasa tidak pengharapan. Dan pada kali ini Tuhan, Engkau tunjukkan kuasa-Mu, Engkau tunjukkan pedulian-Mu, sehingga semua bisa merasakan sendiri. Mereka bisa mengetahui pribadi tentang pribadi-Mu lebih dalam. Mereka bisa tahu Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah sanggup melakukan segala-galanya. Dan mereka akan merasakan kesembuhan ilahi dari-Mu, berkat dari-Mu, segala sesuatu dari-Mu. Karena Engkau Tuhan dari Alfa dan Omega. Karena bagi-Mu tidak ada mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita tetap arahkan tangan kita ke atas. Terima berkat dari surgawi. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.